Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang marilah kita belajar transformasi geometri. Transformasi geometri dapat diartikan sebagai sebuah perubahan posisi sebuah titik pada bidang kartesius. Nah, hal yang menyebabkan transformasi geometri diantaranya adalah refleksi, rotasi, dilatasi, dan translasi. Nah, sekarang kita belajar dulu bagian A, yaitu refleksi. Istilah lain dari refleksi adalah pencerminan. Nah, refleksi itu terbagi atas yang pertama, refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Sebuah titik, yaitu titik P, dengan koordinat X, Y, jika direfleksikan terhadap sumbu X atau jika dicerminkan terhadap sumbu X, kita tulis Rx di sini ya, maka akan menghasilkan bayangan yaitu P aksen dengan koordinat X, negatif Y. Jadi, kita lihat kalau direfleksikan terhadap sumbu X, tadi X-nya tetap, Y-nya berubah. Tadinya positif jadi negatif atau tadinya negatif jadi positif. Agar lebih paham, marilah kita selesaikan contoh soal berikut ya. Tentukan bayangan titik di bawah ini jika dicerminkan terhadap sumbu X. Yang A, titik D koordinatnya 2,6. Nah, ini kita jawab titik D 2,6 ya, dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X. Berarti kita tulis Rx di sini akan menghasilkan D aksen. Nah, ini titik D, ini adalah X-nya, ini Y-nya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, Y-nya berubah, berarti X-nya tetap, ini 2 tetap di sini. Nah, Y-nya 6 menjadi negatif 6 ya. Kemudian titik B direfleksikan terhadap sumbu X, berarti B koordinatnya 5, negatif 4 dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan yaitu B aksen. X-nya tetap, nih X-nya 5. Nah, Y-nya berubah, negatif 4 jadi positif 4. Ya. Kemudian yang kedua, refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y. Titik P, koordinat X, Y, direfleksikan terhadap sumbu Y akan menghasilkan P aksen ya dengan koordinatnya negatif X, Y. Jadi kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, X-nya yang berubah, Y-nya tetap. Tadinya X-nya positif jadi negatif atau sebaliknya. Ini contoh soalnya ya. Tentukan bayangan titik berikut jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Titik P ya 4,8 berarti jawab. Ini titik P 4,8 direfleksikan terhadap sumbu Y berarti RY akan menghasilkan bayangan P aksen ya. Ini X-nya, ini Y-nya ya. Ya. X-nya berubah 4 menjadi negatif 4 ya, sedangkan Y-nya tetap 8. Kemudian titik Q koordinatnya negatif 2,1 direfleksikan terhadap sumbu Y berarti RY akan menghasilkan Q aksen. X-nya berubah, negatif 2 jadi 2, Y-nya tetap 1 ya. Kemudian yang ketiga, refleksi atau pencerminan terhadap garis X sama dengan M. Titik P koordinatnya X, Y, jika dicerminkan terhadap garis RX sama dengan M akan menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat 2M kurang X, Y. Ini contoh soalnya ya. Tentukan bayangan titik berikut jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, ini ada garis X sama dengan 2. Dari sini kita menentukan M-nya. Berarti ini M-nya sama dengan 2. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya sudah ya.
Nah, kita jawab sekarang contoh soalnya yang A. Titik C ya, ini jawab. Titik C 5,3. Dicerminkan atau direfleksikan R X sama dengan M, berarti M-nya sama dengan sini 2, R2 RX 2 ya. Akan menghasilkan C aksen. Nah, ini rumusnya 2M kurang X, Y ya. Berarti C aksennya itu 2M, berarti M-nya 2, 2 kali 2 kurang X-nya, ini kan X-nya ya, ini Y-nya, berarti kurang 5, Y-nya berapa? 3 ya. Nah, kita lihat hasilnya berapa C aksennya. 2 kali 2, 4, kurang 5, negatif 1, Y-nya 3 ya, ini dapatnya ini ya C aksennya. Kemudian titik D. Titik D negatif 4,2, ini koordinat titik D, dicerminkan terhadap RX garis X sama dengan 2. Maka akan menghasilkan D aksen, nih 2M kurang X, Y ya. Berarti D aksennya itu 2, M-nya kali 2, M-nya 2 ya. Dikurang X-nya berapa nih? Ini X-nya. Ini kan X, ini Y ya. X-nya negatif 4, berarti kurang negatif 4, Y-nya 2 ya. Nah, maka D aksennya sama dengan 2 kali 2, 4. Ini negatif kali negatif positif, berarti 4 tambah 4, 8,2. Ini koordinat bayangan dari titik D, yaitu titik D aksen. Yang keempat adalah refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan N. Nah, ini titik P koordinatnya X, Y. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan N, maka akan menghasilkan bayangan berupa P aksen dengan koordinat X, 2N kurang Y. Nah, ini contoh soalnya ya. Tentukan bayangan titik berikut jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Ini Y sama dengan 3 ya. Kalau Y sama dengan 3 berarti ini N-nya sama dengan 3. Nah, untuk menjawabnya titik P 5,6. Ibu tulis dulu P 5,6. Direfleksikan RY berarti sama dengan N-nya 3. Berarti RY sama dengan 3 akan menghasilkan P aksen yaitu X. Ibu tulis di sini, 2N kurang Y. Seperti itu ya. Berarti P aksennya sama dengan X-nya berapa nih? Ini kan X, ini Y ya, X-nya 5, berarti Ibu tulis di sini 5, kurang, 2, N-nya 3, berarti 2 kali 3, dikurang Y-nya 6 ya. Nah, maka P aksennya itu 5, 2 kali 3, 5. 2 kali 3, 6, kurang 6, hasilnya 0, maka P aksennya 5,0 koordinatnya ya. Kemudian yang Q, titik Q ya. Titik Q ini koordinatnya 4, negatif 3. Ini X-nya, ini Y-nya. Dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Maka akan menghasilkan Q aksen X, 2N kurang Y. Maka Q aksennya adalah X-nya 5, X-nya ini, X-nya 4, ya ini. Nah, 2N berarti 2 kali N-nya 3, 2 kali 3 dikurang Y-nya berapa? Negatif 3. Iya. Maka Q aksennya itu adalah koordinatnya 4, 2 kali 3, 6. Ini negatif kali negatif positif, berarti 6 tambah 3, 9. Ya.
Selanjutnya yang kelima adalah refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Titik P, koordinatnya X, Y, jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, akan menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat Y, X. Jadi terbalik ya, X, Y jadi Y, X ya. Ini contoh soalnya. Tentukanlah bayangan titik berikut jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Dijawab, ini titik A 8,6. Ini X, ini Y ya. Ini X, ini Y. Direfleksikan ya. Berarti RY garis Y sama dengan X. Maka akan menghasilkan PA aksen ya 8,6, jadi dibalik ya 6,8 ya. Soal yang B, titik B ya, jawab titik B 3, -7 direfleksikan RY sama dengan X menghasilkan B aksen. Ini X ini Y dibalik menjadi -7,3. Kemudian terakhir, refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan -X ya. Titik P, koordinat X, Y jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan -X akan menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat -Y, -X. Ini contoh soalnya. Tentukanlah bayangan titik berikut jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan -X. Jawab, titik P 2,8 ya, dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan -X. Maka akan menghasilkan ini X, ini Y ya. Nah, ini menjadi -Y, -X. Berarti -Y ini Y-nya 8, berarti -8. Nah, ini -X, X-nya 2, berarti jadi -2 ya. Ini P menjadi P aksen di sini. Ya. Nah, soal yang B, titik Q -9,-3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan -X akan menghasilkan bayangan titik Q aksen. Ya, ini X-nya, ini Y-nya. Ya, akan menghasilkan -Y, berarti -3, negatif, positif, berarti positif 3, -X, berarti negatif 9, berarti negatif, positif 9. Nah, maka Q aksennya, koordinatnya adalah 3,9. Sekian dulu penjelasan dari Ibu, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.